Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan memaparkan hasil TTM 2 yang nomor satu dan nomor 2. Baik, di sini ada nomor satu, soalnya jelaskan model pembelajaran yang ditawarkan oleh Ross dan Karen Olsen 1993. Nah, di sini yang pertama ada model keterpaduan dalam satu mata pelajaran, yang mana disajikan adalah materi dari satu mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam model ini, para siswa dituntut untuk menggunakan berbagai keterampilan yang relevan dan sesuai dengan konteks yang bermakna dari contoh kehidupan sehari-hari yang dipilih. Nah, yang model kedua yaitu ada model pembelajaran terpadu jenis, yang mana ini menekankan pada peranan dua orang guru atau lebih yang mengajar satu mata pelajaran yang berbeda pada siswa yang sama dalam waktu yang terpisah. Namun, masing-masing guru tersebut membentuk kerjasama dalam koordinasinya untuk memastikan keterampilan-keterampilan dan konsep yang dirancang bisa tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya yang ketiga, yang ketiga yaitu model pembelajaran keterpaduan materi inti. Nah, dalam prakteknya, seorang guru harus tetap mengajar di sekelompok siswa yang sama selama kurun waktu tertentu. Nah, bisa 2 atau 3 semester. Nah, contohnya guru tersebut mengajarkan keterampilan dalam matematika, dalam konteks pelajaran fisika sebagai mata pelajaran intinya. Dan yang keempat, model pembelajarannya yaitu model pembelajaran keterpaduan ganda materi inti. Nah, pada pelaksanaannya, di sini ada 2 guru sekaligus mengajar sekelompok siswa yang sama untuk 2 mata pelajaran inti secara terpadu, yang mana misalnya seorang guru mengajarkan keterampilan bahasa dalam konteks mata pelajaran sejarah, sementara guru yang satunya mengajarkan PPKN dalam konteks mata pelajaran kesenian. Nah, model yang kelima yaitu model pembelajaran terpadu bentuk mata pelajaran inti yang mandiri. Di sini, seorang guru dengan mengajar beberapa mata pelajaran tetap yang dipercaya untuk diberikan kepada sekelompok siswa sepanjang hari. Nah, dan guru tersebut mengajarkan semua keterampilan dan materi yang dikemas dalam 1 atau 2 topik bermakna bagi siswa. Nah, itulah jawaban dari TTM nomor satu. Yang kedua, yaitu soalnya model-model pembelajaran kelas rangkap banyak jenisnya. Jelaskan model-model tersebut, yaitu model 221, model 22, dan model 33. Yang pertama, model 221 yaitu pengertiannya, guru atau dalam tim mengelola para siswa dari 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan fokus 2 mata pelajaran, baik yang sama atau berbeda dalam satu ruangan. Dengan pembelajaran terpadu, model terjela atau tema, guru bisa mengembangkan 2 mata pelajaran dengan topik yang sama atau berkaitan melalui sebuah tema yang menarik. Nah, perlu diperhatikan bahwa model 221 ini bisa efektif apabila jumlah siswanya lebih terdiri dari 2 tingkatan kelas. Nah, yang mana tidak terlalu banyak atau maksimumnya 25 siswa untuk masing-masing tingkatan kelasnya dengan suatu ruangan yang cukup luas juga. Nah, jika guru juga ingin mencoba model ini, guru harus
menyiapkan 2 kelas pembelajaran kelas rangkap model 221 dan memecah masing-masing 2 tingkatan kelas yang akan dicampur menjadi 2 sehingga ruangan tidak terlalu penuh ya. Dan akan mengakibatkan pembelajaran tidak efektif. Jadi dalam model 221 ini agar pembelajaran lebih efektif, nah guru harus bisa menyiapkan 2 kelas pembelajaran kelas rangkap. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ada model 222. Nah, yang ini berarti guru atau dalam tim mengelola para siswa dari 2 tingkatan kelas yang berbeda, maaf, dengan fokus pada 2 mata pelajaran yang berbeda atau sama pada 2 ruangan kelas yang bersebelahan dan dihubungkan dengan adanya pintu. Nah, model ini lebih rumit dibandingkan dengan model 221 yang dimana guru harus mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu bersamaan. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau kita mengajar dua kelas sekaligus, bagaimana itu bisa efektifnya. Nah, di mana di situ guru pun harus mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, oleh karena itu, apabila memungkinkan, pengelolaan model 22, pembelajaran kelas lengkap dilakukan oleh tim guru sehingga bisa saling membantu. Ya, kalau bisa berarti gurunya 2 ya, kalau untuk membuat model 22 ini. Dan yang ketiga, yaitu model 333. Nah, pengertian dari model 33 ini yaitu di mana guru mengelola 3 tingkatan kelas yang berbeda dengan 3 mata pelajaran yang sama atau berbeda dalam 3 ruangan secara bersamaan. Nah, dan model ini bisa saja terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang terpencil, yang biasanya di mana jumlah guru itu masih sedikit ya dan sangat terbatas. Nah, jumlah siswa cukup banyak, tetapi guru sedikit. Nah, untuk apa namanya, untuk dikumpulkan dalam satu ruangan kelas sekaligus mungkin itu tidak bisa efektif ya. Nah, dalam model 33 ini juga diperlukan tim guru paling tidak terdiri dari 2 orang, yang mana eh, ketika kita menggunakan model 33 ini, kelas akan lebih efektif. Gitu, ya. Mungkin itu pemaparan dari soal TTM 1 dan 2 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan soal nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama, nomor 3, soalnya jelaskan paradigma pendidikan demokrasi dan HAM. Secara keilmuan, pendidikan demokrasi dan HAM merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen. Kualitas personal desirable, personal qualities yang didambakan itu harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan sejauh mungkin dalam pergaulan internasional sesuai dengan status dan perannya dalam konteks kehidupan itu. Untuk itulah cita-cita nilai, konsep, dan prinsip demokrasi seyogianya dikuasai, diterapkan, dan disosialisasikan melalui proses pendidikan kewarganegaraan yang bersifat multidimensional. Guna mencapai semua itu, pendidikan demokrasi dan HAM seyogianya mengorganisasikan pengalaman belajar yang beragam untuk berbagai jalur, jenis, jenjang, dan situasi pendidikan, dan dengan cara melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat
Oleh karena itu, disarankan agar dalam pendidikan demokrasi dan HAM dikembangkan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial dan yang secara bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang dewasa. Baik, saya akan menjelaskan sekarang yang nomor 4, yaitu jelaskan profil dasar model pembelajaran demokrasi dan HAM. Model ini bersifat umum dan mendasar yang dapat dimuati materi yang relevan di masing-masing negara. Sebagai model dipilih topik generik public policy, kebijakan publik. Misi dari model ini adalah mendidik siswa agar mampu menganalisa berbagai dimensi kebijakan publik. Fokus perhatian dari model ini adalah pengembangan civil knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civil disposition, kebijakan kewarganegaraan, civil skill, keterampilan kewarganegaraan, civil confidence, kepercayaan dari diri kewarganegaraan, sipil komitmen, komitmen kewarganegaraan, sipil kompeten, kompetensi kewarganegaraan yang bermuara pada perkembangan well informed, reasoned and responsible decision making, kemampuan mengambil keputusan berwawasan, bernalar dan bertanggung jawab. Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini pada dasarnya bertolak dari strategi inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning, belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah yang dikemas dalam proyek ala John Dewey, model proyek belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia PKKBI yang dalam 5 tahun terakhir sudah mulai dirintis pembangunan di sekolah dasar dan menengah di Indonesia secara paradigma